Sari, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Sindang, Kabupaten Indramayu. Kali ini saya akan melakukan coaching dan saya tidak sendiri, saya temani oleh Bapak Nurholis Majid. Beliau selaku guru sejarah di SMA Negeri 1 Sindang, Kabupaten Indramayu. Baik, kita langsung saja untuk melaksanakan coaching hari ini. Assalamualaikum Pak Majid. Waalaikumsalam Bu Lia. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Bagaimana dengan Bu Lia? Alhamdulillah baik juga. Baik, di sini hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi. Sebelum nanti saya akan amati jalan proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi di dalam kelas. Siap Bu. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal, di mana nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Pak? Siap. Baik, nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak, yaitu yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak sampaikan? Tujuan saya sendiri dalam pembelajaran itu sebenarnya ya saya itu maunya ya jangan cuma transfer of knowledge tapi juga transfer of value. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam materi, khususnya materi saya, materi sejarah itu sampai ke mereka, tidak hanya pengetahuannya saja tapi juga ya nilai gitu, nilai dari materi tersebut supaya menginspirasi gitu. Baik, berarti bukan hanya materi atau pengetahuan tapi juga nilai-nilai dari pembelajarannya Ya, Pak. seperti itu. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan? Mengenai area pengembangan yang ingin saya capai, karena saya tahun pelajaran ini mengajar kelas 12 ya, saya tuh ingin melatih mereka sedikit mengenalkan bagaimana sistem pembelajaran di perkuliahan. Jadi mereka saya bebaskan untuk mengekspresikan mereka yang suka public speakingnya bagus ya, berarti di situ diasah juga gitu. Karena selama ini ya ada beberapa laporan dari alumnus itu mengabarkan bahwa pembelajaran di perkuliahan itu ya kagetlah mereka gitu. Jadi saya sedikit demi sedikit memperkenalkannya kepada mereka yang sudah kelas 12 gitu. Lalu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun dari metode pembelajarannya. Oh ya, dari 11 kelas yang saya ajar itu sebenarnya mah variatif ya Bu. Cuma yang paling banyak cocoknya itu adalah model pembelajaran TPS, yaitu Think, Pair, and Share gitu. Yang mana yang ketika mereka itu dikasih materi, mereka berpikir dulu sendiri, mengeksplor materi tersebut, terus kemudian mereka berpasangan pair gitu dalam tingkatan pair, terus kemudian pair atau berpasangan atau berdua atau bertiga gitu, terus kemudian share, jadi sharing di kelas apa hasil temuan-temuan dari mereka berpikir, mereka berpasangan sampai pada akhirnya menjadi satu sajian yang bisa didiskusikan di dalam kelas gitu. Wah, sepertinya menarik sekali tuh. Lalu bagaimana yang media yang akan Bapak pergunakan nanti dalam kelas? Adapun media yang saya gunakan juga variatif, cuma yang paling sering yang saya pakai ya tetap PowerPoint, tapi di dalam PowerPoint tersebut saya tidak terlalu mencolokkan elemen-elemen yang mengganggu jalannya pembelajaran. Jadi saya pergunakan elemen-elemen justru yang mendukung dari materi itu sendiri. Misalnya materi minggu ini tentang bagaimana jalannya reunifikasi Jerman. Jadi di situ ditampilkan tembok Berlinnya, terus ada peta bagaimana before afternya kondisi Jerman tersebut, seperti itu. Baik, nah kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran, di hari apa, di kelas apa, dan juga di jam berapa? Oke, insya Allah bisa paling minggu depan ya Bu, hari Rabu di jam ketiga dan keempat, jam ketiga sampai keempat di kelas 12 IPS 2. Jadi nanti di hari Rabu depan ya Pak, di jam ketiga 4 di kelas IPS 2.
saya akan datang ke kelas Bapak, lalu saya akan melakukan supervisi. Saya akan melihat juga dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam kelas ya Pak. Siap. Nanti setelah Bapak lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran dalam kelas, kita nanti adakan percakapan yang terakhir ya Pak, yaitu percakapan pasca observasi. Siap. Yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Begitu Pak. Siap, oke. Baik, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Dari hasil percakapan ini mengingatkan saya kembali ya, khususnya kita juga dalam mengajar itu kan ada semangatnya naik turun ya Bu. Jadi ketika mungkin saya lagi turun, naiknya dengan adanya hadirnya Ibu ini menjadi upgrade buat saya. Jadi ada upgrading ketika saya lagi turun semangatnya. Jadi sebagai kontrol juga gitu, saya bagaimana mengajar gitu kan, karena manusiawi, karena memang di luar ada masalah, bagaimanapun masuk kelas ya seminimal mungkin diredam gitu masalah yang ada di luar, dan kita hari itu ya untuk kelas gitu, begitu. Nanti kita evaluasi bersama-sama ya Pak. Siap. Sebelum kita akhiri, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya sudah bersedia untuk berbincang-bincang hari ini. Nanti kita bertemu di kegiatan observasi di kelas IPS 2 minggu depan ya Pak? Hari Rabu ya. Di jam ke-3 dan 4. Baik, demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Oke, siap Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kemarin kita ketemu di jam terakhir, jam 5.06 sebelum di antara dua istirahat. Kita ketemu lagi hari ini di tanggal 6 di jam ke-1 ke-2. Nah, materinya masih sama, melanjutkan materi kemarin, yaitu tentang bagaimana suatu negara yang tadi katanya nama negaranya bagus di Yugoslavia, tapi sekarang sudah tidak ada lagi di dunia, tidak ada lagi di peta, tidak ada lagi di atlas gitu kan. Kenapa Yugoslavia ini bisa pecah? Nah, bisa pecah itu ada sebab dan ada akibatnya. Sebabnya karena hilangnya satu sosok pemimpin kan. Siapa namanya tadi? Nama lengkapnya? Pernah disinggung di materi sebelumnya nama tokoh ini? Di materi sebelumnya? Pernah dengar Pak? Oke. Ada. Iya di tapi di sini ada garis-garis hitam yang mana itu adalah pecahan-pecahannya. Ini Kroasia yang paling besar apa? Negara apa? Serbia. Yang kedua Slovenia. Tapi yang besar itu bukan berarti sumber daya alamnya melimpah. Yang sumber daya alamnya yang melimpah itu ada dua, yaitu Slovenia dan Kroasia. Yang mana dua negara tersebut mensubsidi wilayah lainnya, gitu kan. Sampai pada akhirnya mereka itu merasa keberatan kalau harus terus-terusan mensubsidi. Nah, kalau tadi kita kenal nama tokohnya adalah Joseph Broz Tito, ada Septian Broz Tito. Tokoh lainnya. Septian. Waduh. Bener banget. Dan ada lagi Haikal Broz Tito. Ini pas hari santri. Waduh. Serius. Kacau. Tuh, ada Ustaz. Kacau. Seperti yang kemarin dipesankan, diamanatkan bahwa hari ini adalah memakai model pembelajaran think, pair, and share. Think artinya berpikir, pair artinya berpasangan, dan share berbagi. Nah, sekarang kita mau memasuki tahap think dulu, berpikir. Kalian sudah terima materinya, yaitu tentang
pecahnya Yugoslavia. Dikasih waktu sampai 7.55. Sampai 7.55 silakan kalian dipikirkan mengenai materi pecahnya Yugoslavia ini. Sampai 7.55. Nanti ada pasangan yang meng-share atau membagikan isi materi. Bu, sudah ada bocoran teman Bu siapa yang mau maju? Belum, Pak. Belum ada. Yang di materi lain sudah maju, boleh bisa maju lagi membawa atau mendampingi temannya yang mau maju dengan pasangan yang berbeda. Bapak masih ingat betul ketika seorang Sabdo Bobo Yulianto bin Bapak Untung maju materi politik apartheid, dan di situ maksud dari materi adalah dunia mengecam, tapi yang diucapkan oleh teman kita Bobo ini adalah dunia mencekam. Sehingga lanjutkan. Dunia mencekam. Reva mau maju deh Pak. Jadi tadi malam WA Bapak. Singace, anak singace. Kenapa? Bercermin. Bisa dibuka ini? Ya, Om. Iya, masih sampai 55 itu pink and clear. Perpasangannya 1 menit. Mulai menjelaskan ke depan. Ini Salah siapa? satu dari yang menjelaskan adalah nomor absen berapa Rafi? 28. Bener nggak? Oke, silakan Rafi ke depan, tepuk tangan buat Rafi. Yang sehat. Nah, sekarang tugas Rafi memilih pasangannya yang mau menjelaskan siapa. Ini semua boleh ya, Pak. Acak ya Rafi ya. Kalau Rafi pilih siapa? Dari Bapak ini. Bapak pilih siapa ya? Valdo Indrayana. Valdo Indrayana. Siap nggak Valdo Indrayana? Siap nggak? Belum, Pak. Waduh. Ya udah, Rafi yang tahu teman-teman kelasnya siapa. Ilham, Pak. Ilham, oke, tepuk tangan buat Ilham.
Ya. Akan menjelaskan bagaimana terjadinya pecahnya saja ya, tidak bergabungnya. Ya, silakan dibuka dulu penjelasannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Muhammad dan di sini ada Muhammad Febrianto. Dan di sini kita bakal menjelaskan tentang perpecahan Yugoslavia. Nah, jadi Yugoslavia itu adalah sebuah negara yang berada di Eropa. Jadi dia itu Yugoslavia terdiri dari apa aja? Yang pertama yaitu negara Serbia, Makedonia. Makedonia masuk ya? Jadi Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia dan Herzegovina, sama dua provinsi yaitu Kosovo dan Susah. ya, susah orangnya salah. Boleh digeser nggak, Pak? Apanya? Di Nggak ada materinya ini. Nggak ada materi. Nah, ini adalah wilayah Kroasia pada Kroasia ini. Wilayah Yugoslavia pada masanya. Di sini adalah seluruh Yugoslavia dan ini dibagi-bagi menjadi negara bagian dan juga pecahan-pecahannya. Nah, apa sih yang bisa pecah kan? Tidak diganti nih. Nggak ada. Ya, Ada apa aset yang dia bilang nggak ah. Ya. Tetap nggak ada. Asal kamu sekarang habis. Ini template. Nah, jadi kenapa sih bisa pecah nih awalnya? Jadi si Yugoslavia ini punya pemimpin atau perdana menteri yang namanya Joseph Broz Tito dari 1905 sampai 1980. Nah, pas lagi 1980 Joseph Broz Tito ini meninggal dunia. Nah, jadi sejak 1980 ini ada terjadi pergolakan yang ada di Yugoslavia yang mengarahkan ke perpecahan Yugoslavia tersebut. Oh ya. Jadi setelah kematian Joseph Broz Tito ini, Yugoslavia yang terdiri dari banyak negara mulai pecah karena salah satu alasannya yaitu perbedaan dari suku bangsa yang ada dalam Yugoslavia. Jadi bisa dilihat dari yang pertama tadi itu, Yugoslavia terdiri dari banyak negara yang berbeda. Selain berbeda sukunya, juga berbeda agama-agamanya. Ada yang beragama Kristen Katolik, ada yang beragama Kristen Ortodoks, dan ada juga yang beragama Islam. Jadi yang pertama keluar dari Yugoslavia itu adalah negara Montenegro. Montenegro Pertama itu Slovenia. yang pertama Slovenia, diikuti oleh Kroasia. Selain itu ada juga konflik besar antara dua negara bagian Yugoslavia, yaitu antara Serbia dan Republik Srpska dengan negara Islam yaitu Bosnia dan Herzegovina dari tahun 1992 sampai 95. Dan terakhir di tahun 2003 negara Perjanjian Dayton, Bang. di perjanjian Dayton kan? Dayton bukan Dayton 2003. Ya 2003 Montenegro. Dan masuk ke kesimpulan Nah, kesimpulannya, maksudnya Yugoslavia ini disebabkan oleh tidak berapa faktor? ada empat faktor. Satu, ketidakstabilan politik sejak ditinggalnya Tito. Siapa sih? Joseph Broz Tito. Tito. Habis itu perbedaan ketegangan antar etnis, perbedaan itu memiliki ketegangan juga gerakan nasionalis negara bagian. Jadi gak sepaham, gak senasionalis beberapa masyarakat yang di Yugoslavia ini karena terpecah menjadi negara-negara bagian. Juga yang terakhir itu adalah runtuhnya komunisme di dunia. Jadi salah satunya juga karena faktornya runtuhnya Uni Soviet dan juga runtuhnya komunisme di dunia. Jadi mengarahkan juga terjadi perpecahan di Yugoslavia. Ditutup. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Saya Muhammad dan Saya Muhammad Febrianto. Assalamualaikum sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada dua kesimpulan, ada dua faktor dari kesimpulan tersebut penyebab di mana Yugoslavia ini runtuh. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah meninggalnya pemimpin setelah Joseph Broz Tito sehingga
menimbulkan kekacauan atau krisis politik dan ekonomi. Yang kedua, ketegangan antar etnis. Ketegangan antar etnis itu masih internal kan ya? Masih internal. Ketegangan antar etnis karena kita tahu Yugoslavia ini adalah negara yang multi etnis. Yang kedua, yang ketiga, ada gerakan nasionalisme di masing-masing etnis tadi tuh yang ingin membentuk negara sendiri. Itu faktor internalnya 3 dan faktor eksternalnya 1, yaitu runtuhnya ya komunisme di Uni Soviet. Karena Yugoslavia ini juga menganut komunisme secara kenegaraan, meskipun di situ di dalamnya itu terdapat perbedaan-perbedaan, sehingga hal tersebut juga ikut mempengaruhi. Jadi komunismenya itu bukan lagi sebagai pengikat gitu, tapi pengikatnya ini lepas sehingga banyak yang di dalamnya ini berontak dan terjadilah perpecahan Yugoslavia. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, hal apa saja yang bisa kita ambil pelajarannya dari materi Yugoslavia ini jika dikaitkan dengan Indonesia? Tadi di awal juga Bapak sampaikan, terus kemarin juga disampaikan. Hal-hal apa saja makna yang bisa kita ambil dari materi Yugoslavia ini agar Indonesia tidak pecah juga, gitu kan? Kita juga multi etnis kan, multi agama juga kan. Nah, berarti perlu sosok pemimpin yang bisa memimpin lebih hebat. Jangan sampai ada pemimpin yang memecah belah. Bagaimana pendapatnya dari Valdo Indrayana yang tadi tidak jadi maju? Iya, hal apa yang mesti kita ambil dari materi ini? Suatu negara tuh harus punya pemimpin yang bisa memimpin negaranya dengan baik dan bijak gitu. Karena tidak semua pemimpin tuh bisa memimpin negara dengan baik. Contohnya ya Sebagai rakyatnya sebagai rakyatnya ya saling menghormati, Pak. iya, harus menjadi Jadi pelayan baik. iya. Salah pelajar yang baik adalah bisa nyupir mobil. Tidak bolos, Pak. Ya, tidak bolos untuk latihan mobil karena jadwalnya pas pulang sekolah tadi. Oke, berikutnya hal-hal apa saja yang bisa diambil dari materi hari ini jika dikaitkan dengan kondisi kita, terutama kita hidup di Indonesia, akan dijawab oleh nomor absen E16. Siapa? Oh iya, silakan dari pojok sana. Bagaimana? Hal apa saja? Kayaknya ini serius jawabnya, makanya perlu mengumpulkan energi dulu. Yuk, silakan absen 16. Iya, ini duduknya di pojok ke pojok. Oke. Absen 16 akan dibantu oleh nomor absen 9. Enggak ada, nggak masuk. Oh ini, paling apa paling? Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Nanti kalau Papua sama Aceh merdeka gimana? Nah, tapi kita kan satu bangsa, gitu, bangsa Indonesia. Oke, akan dijawab lagi oleh nomor absen 11. Siapa? Gila. Ya. 33, Pak. Kan? Apa lah? Semua bangsa punya hak untuk merdeka. Oke, lanjut. Dari nomor absen 22. Siapa? Nabila? Wih, Nabila nih. Nabila apa? Pelajaran yang dapat diambil dari materi ini apa? Jangan kecolongan, menjaga persatuan, bisa gitu kan? Apa kalau menurut Nabila? Aduh, ayo Pak. Akan dibantu oleh nomor absen 31. Siapa tuh? Sebelahnya Reva. Reva nama lengkapnya siapa? Reva Aulia. Tok. Apa? Reva.
tiga atau 8. Pelajaran apa yang dapat diambil? Nilai-nilai. Oh, bisa pecah. Jangan sampai terjadi di Indonesia kayak gitu. Jawabannya bagus banget. Tepuk tangan. Oke. Dengan berakhirnya rekor jauh tadi, maka berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Kita berjumpa lagi minggu depan di materi pecahnya Cekoslovakia menjadi negara Ceko dan Slovakia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yana Vitasari, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Indramayu. Dalam percakapan pasca observasi kali ini, saya masih ditemani oleh Pak Majid selaku guru sejarah di SMA Negeri Sunda. Dan untuk hari ini pasca observasi saya ditemani oleh Ibu Pepe, Ibu Eva Susadenova. Langsung saja kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi setelah kegiatan observasi yang sudah minggu lalu kita lakukan. Langsung saja ya Pak ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bapak. Pak Majid, dalam percakapan pasca observasi ini saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan tadi, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan tadi. Baik, siap. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Pak Majid mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang sudah kita lakukan? Ya, meskipun ini bukan pengalaman pertama ya dalam hal observasi, tapi tetap perasaan itu selalu muncul dalam kegiatan ini, sehingga ya saya perlu mempersiapkan lagi itu masih ada rasa ya tegang, itu pasti manusiawi, tapi ya kemudian alhamdulillah sih lancar sampai proses akhir. Baik, alhamdulillah ya Pak. Bisa diceritakan kembali Pak area pengembangan yang Bapak lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah atau tahapan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan, kira-kira itu apa saja? Untuk area pengembangan tersendiri kan waktu itu memakai model itu ya, think, pair, share. Jadi di pas tahap think itu ada pengembangan pengetahuan, di pair itu ada keterampilan apa, dan share juga ada keterampilan. Jadi ditekankan lebih ke apa ya, ke keterampilannya ini ada di dua proses seperti itu. Nah, pembelajarannya ya kelihatan awal kan kelihatan inti ya Bu, kegiatan inti, terus pertama itu ya persepsi, terus di inti, dan terakhir ya kita melakukan evaluasi seperti itu. Menurut Pak Majid, apakah area pengembangan yang Bapak kembangkan tadi sudah berhasil dengan baik? Sebenarnya kalau dipresentasikan sih keberhasilannya mas sudah 85% lebih. Dari 35 atau 36 siswa di dalam kelas tersebut ya sudah 27 lebih bisa mengikuti. Cuma ada beberapa yang mereka itu memang perlu perhatian khusus gitu ya, karena mungkin cara belajar merekanya ya kita harus lebih tahu gitu, seperti itu. Baik, lalu apa yang Bapak lakukan untuk mengantisipasi yang tadi Bapak lakukan tadi yang masalah tadi? Ya di pertemuan selanjutnya saya kasih tanggung jawab lebih kepada mereka yang di pertemuan sebelumnya, kayak semacam ada catatan gitu. Jadi kayak tanggung jawab lebih, entah itu sebagai leader, entah itu sebagai orang yang pertama gitu, seperti itu misal contohnya. Selanjutnya rencana Bapak untuk kegiatan pembelajaran di depan seperti apa? Ya, untuk rencana ke depan lebih variatif lagi, lebih memperhatikan bagaimana gaya belajar mereka. Pasti saya juga mengajar punya gaya, guru-guru juga mengajar punya gaya, begitu pun mereka belajar pun punya gaya. Jadi saya harus memperhatikan di wilayah itu seperti itu.
Dan kira-kira kapan Bapak melaksanakan tadi perubahan atau perbaikan yang Bapak sampaikan tadi? Iya, ya secepatnya ya, kalau ini di akhir semester penghujung mau ujian ya insya Allah digas lagi di awal semester dengan semangat baru. Baik, Pak Majid, semoga perubahan dan perbaikan yang Bapak rencanakan tadi dapat segera mungkin terlaksanakan, dan masalah yang Bapak alami tadi ya di dalam kelas dapat teratasi dengan baik. Saya menunggu kabar baiknya dari Bapak. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Baik, terima kasih Bapak, sama-sama. Baik, itu saja yang sudah kami lakukan pasca observasi. Selanjutnya mungkin ada pengaruh atau tamu dari ibu pengajar praktik selaku IPP, mangga